adik-adik, selamat datang di ibadah Gen Kids GMI Genesaret. Sebelum ibadah dimulai, yuk kita perhatikan beberapa poin berikut. Yang pertama, pastikan adik-adik sudah siap mengikuti ibadah ini dengan mandi terlebih dahulu serta sarapan terlebih dahulu. Dan jangan lupa berpakaian yang rapi dan sopan. Yang kedua, siapkan Alkitab masing-masing dan juga buku catatan jika diperlukan. Dan pastikan adik-adik mengikuti ibadah ini dengan sungguh-sungguh. Selamat beribadah. Shalom adik-adik Gen Kids, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, yes. Ya Allah, Setina percaya adik-adik pasti sehat dan penuh semangat untuk mengikuti ibadah hari ini. Nah adik-adik, sebelum memulai ibadah sekolah minggu, Setina mau mengajak adik-adik untuk bersatu di dalam doa. Mari adik-adik lipat tangannya dan tutup matanya. Biar Setina yang pimpin doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus sudah menjaga tidur kami sepanjang malam tadi. Sebentar kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati, Tuhan Yesus yang memimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya puji-pujian yang kami nyanyikan itu boleh menyenangkan hati Tuhan dan berkati, beri kami hikmat agar kami mengerti isi firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Laus kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik penuh dengan semangat ya. Setina mau mengajak adik-adik untuk menyanyikan satu pujian, hatiku penuh nyanyian. Jangan lupa adik-adik sambil bertepuk tangan. Katakan hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sekali lagi, katakan hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Sekali lagi adik-adik, kita angkat pujian ini. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Dialah Raja dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja, Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja.
Ya, adik-adik, beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus kita. Nah, adik-adik, Setina mau mengajak adik-adik untuk menyanyi pujian yang kedua. Judulnya, Berani Tampil Beda. Jangan lupa dipakai ya gayanya. Ayo katakan, saat iblis menggodaku. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Dan saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Sekali lagi adik-adik. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Dan saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Iya adik-adik, serahkan kepada Lause yang akan bercerita hari ini. Shalom Gen Kids kalian yang ada di rumah. Apa kabarnya? Pastinya luar biasa. Yes. Puji syukur kita masih boleh bersama-sama beribadah. Dan kini saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya langsung aja kita semua berdoa. Bagaimana sikap doa yang baik? Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami sudah memuji-muji nama-Mu ya Tuhan. Kini tiba saatnya kami mau duduk diam mendengarkan penguraian firman Tuhan. Pimpin Lause kami yang akan bercerita, pimpin setiap kami yang akan mendengarkan ya Tuhan, agar kami boleh mengerti apa yang disampaikan dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Juru Selamat kami hidup, kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, sebelum Lause bercerita tentang cerita minggu ini, Lause mau sedikit mengulang tentang cerita minggu lalu. Minggu lalu Lause Mevi sudah menyampaikan tentang seorang tokoh. Nah, siapakah tokoh itu? Nah, di gambar ini adik-adik masih ada yang ingat siapa tokoh yang ada di gambar ini dan yang disampaikan oleh Lause Mevi minggu lalu? Iya, betul. Lause mendengar ada suara-suara yang menjawab, Yohanes Pembaptis. Betul, Gen Kids pintar-pintar semua. Ya, Yohanes Pembaptis. Dia adalah seorang anak dari Bapak Zakaria dan Ibu Elisabeth. Nah, adik-adik tahu nggak apa sih yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis? Nah, adik-adik, kita mau sama-sama baca Alkitab kita dari Lukas 3 ayat yang ketiga. Adik-adik yang sudah menyiapkan Alkitab, boleh dibuka Alkitabnya dan kita akan baca secara bersama-sama. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu.
Bapak Yohanes Pembaptis menyerukan pertobatan. Dia menyerukan kepada orang-orang untuk bertobat dan memberikan dirinya untuk dibaptis. Sebelum lebih lanjut lagi, sekarang langsung mau tanya, adik-adik ada yang tahu nggak bertobat itu apa sih? Ya, bertobat itu adalah perbuatan yang menyesali kesalahan yang telah dibuat dan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi lebih baik. Minggu lalu Lause Mevi sudah katakan, setiap orang yang mau bertobat, yang mau berubah, harus ada buah pertobatannya. Itu pun yang Yohanes Pembaptis katakan bagi banyak orang yang ada di sana. Ya, Yohanes Pembaptis menyerukan, bertobatlah, bertobatlah, dan berilah dirimu untuk dibaptis, maka Allah akan, di situ dibilang Allah akan mengampuni dosamu. Nah, adik-adik, waktu itu banyak orang-orang yang datang kepada Yohanes dan memberikan diri mereka untuk dibaptis. Mereka mengakui dosa-dosa mereka dan mereka memberikan diri untuk dibaptis oleh Bapak Yohanes. Namun adik-adik, mereka pun bertanya-tanya, wow, jangan-jangan Yohanes, Bapak ini adalah juru selamat yang selama ini kita nanti-nantikan. Kira-kira benar nggak adik-adik? Apakah Yohanes Pembaptis juru selamat atau Mesias yang selama ini mereka nanti-nantikan? Mendengar pertanyaan orang-orang kepada dia, akhirnya Yohanes menjawab orang-orang tersebut yang bertanya apakah dia Mesias yang selama ini ditunggu-tunggu. Di Lukas 3 ayat 16. Gak usah tunggu, adik-adik boleh buka kembali Alkitabnya. Di Lukas 3 ayat 16 di situ dituliskan. Sudah? Saya bacakan ya. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Di sini Yohanes menjawab mereka bahwa nanti yang lebih berkuasa daripadaku akan datang. Jadi bukan aku Mesiasnya, bukan aku juru selamat yang kamu nanti-nantikan. Ya, lalu akhirnya mereka tetap memberikan diri mereka untuk dibaptis, mereka bertobat dengan sungguh-sungguh. Namun adik-adik, waktu peristiwa pembaptisan Yohanes Pembaptis itu ada sesuatu yang spesial. Kenapa langsung bilang spesial? Karena di situ ada hadir seseorang. Adik-adik tahu siapa seseorang tersebut? Ada yang tahu? Iya, ada Yesus di situ. Yesus datang kepada Yohanes dan meminta untuk dibaptis. Lah. Kok Yesus minta dibaptis sama Yohanes ya? Ada apa ya? Nah, adik-adik sebelum bicara lebih lanjut, siapa yang tahu arti baptisan? Apa sih arti kata baptis? Baptis itu adalah suatu tanda pertobatan. Ya, ketika seseorang sudah bertobat, mengakui kesalahan dan dengan sungguh-sungguh mau membangun satu hubungan yang baik dengan Tuhan, ya, sehingga mereka menjadi satu dengan Tuhan dan tidak bisa lagi dipisahkan. Mereka harus dengan sungguh-sungguh, setiap orang itu yang sudah dibaptis harus dengan sungguh-sungguh membangun hubungan dengan Allah, membangun hubungan dengan cara berdoa, membaca firman, dan itulah arti kata baptisan. Lalu kenapa kok Yesus mau ya dibaptis oleh Yohanes? Nah, adik-adik, baptisan yang dilakukan oleh Yohanes kepada Yesus membuktikan ketaatan Yesus. Yesus taat menjalankan apa yang sudah diperintahkan kepadanya, dan yang pastinya satu adik-adik, Yesus melakukan baptisan itu
untuk menyelamatkan seluruh umat dunia daripada dosa. Ya, untuk menggenapi rencana Allah, menyelamatkan seluruh isi dunia ini daripada dosa. Nah, adik-adik, tahu nggak apa sih kejadian yang terjadi ketika Yesus dibaptis? Lalu semua ajak kita buka Alkitab sekali lagi. Itu ada di Lukas 3 ayat ke-21 sampai dengan 22. Lalu saya akan bacakan untuk kita semua. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit, dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Adik-adik, kita semua harus sungguh-sungguh bersyukur. Ya, bersyukur karena baptisan Yesus ini adalah penggenapan, ya, bukti penggenapan rencana Allah untuk menyelamatkan kita semua dari dosa. Yesus mau dengan taat menjalankan itu semua. Padahal Yesus tidak berdosa. Ya, nah adik-adik, apa yang bisa kita pelajari hari ini? Hari ini, yang pertama tadi mengenai arti baptisan. Baptisan adalah sebuah tanda pertobatan, tanda penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah, sehingga kita menjadi satu kepada Allah dan mau membangun hubungan yang kuat melalui baca firman dan juga berdoa. Ini penting ya adik-adik ya, baca firman Tuhan dan berdoa. Lakukan itu setiap hari. Setiap adik-adik mau tidur malam hari, sempatin diri untuk baca firman Tuhan sedikit ya. Mungkin untuk adik-adik yang mulai dari kelas Daud sudah mulai bisa membaca. Ayo, mulailah dengan baca firman Tuhan dan bangun hubungan dengan Tuhan. Ya, dan ketika adik-adik punya salah, adik-adik sudah melakukan dosa, mintalah ampun pada Tuhan. Dan yang pastinya ingat, harus sungguh-sungguh bertobat. Sungguh-sungguh menyesali perbuatannya dan hasilkanlah buah pertobatan. Karena Allah pasti akan mengampuni setiap kita yang sungguh-sungguh bertobat. Lalu yang kedua, baptisan Yesus adalah penggenapan rencana Allah bagi umat dunia, untuk seisi dunia ini. Dan Yesus yang akan menyelamatkan kita semua dari dosa-dosa. Nah adik-adik, Lausa akan menutup firman Tuhan hari ini dengan sebuah ilustrasi yang sederhana, namun Lausa harap adik-adik bisa mengerti. Jadi di suatu kelas ada 10 anak-anak yang memang demen banget bikin kegaduhan, bikin guru marah. Ayo, siapa di sini yang suka bikin gurunya marah di kelas? Ya. Nah, pada suatu hari dari 10 anak ini, sebelum gurunya masuk ke dalam kelas, dia membuat satu keonaran. Adik-adik tahu apa keonarannya? Semua dinding di kelasnya dicoret, adik-adik. Coba bayangin. Dicoret ya. Terus meja, kursi, semuanya juga dicoret-coret. Nah, tiba saatnya gurunya akan masuk ke dalam kelas. Kira-kira menurut adik-adik gurunya akan seperti apa? Tertawa, tepuk tangan, atau justru dia akan marah? Ya. Nah, ternyata adik-adik gurunya waktu masuk ke dalam kelas itu marah besar. Ya, dia bilang, "Siapa yang sudah melakukan ini semuanya?" Wah, murid-murid itu pasti tidak terbayangkan bahwa gurunya akan marah seperti itu. Gitu ya. Nah, tapi adik-adik, gurunya marah dan akhirnya membuat mereka pun mengaku. Jadi dari 10 anak, ada 7 anak yang melakukan itu dan mereka angkat tangan. Saya bu. Ya.
Dari 10 anak itu, jadi 7 orang itu angkat tangan semua. Iya saya bu, saya. Kenapa? Karena gurunya marah besar. Dan akhirnya gurunya memberikan hukuman. Nanti sebelum kalian pulang, kalian harus membersihkan ruangan kelas ini sampai bersih kembali. Baru kalian boleh pulang. Kalau kalian tidak bersihkan ini semuanya, kalian tidak boleh pulang. Ya, mau tidak mau mereka harus bersihkan daripada mereka tidak pulang. Betul? Nah, waktunya tiba, mereka harus pulang. Tadi kan ada 10 anak, Pak bilang ya. Yang 7 ini yang melakukan kesalahan, berarti 7 orang ini tidak boleh pulang sebelum mereka merapikan semuanya. Dari 3 anak yang tidak melakukan, yang tidak angkat tangan, 2 anak meledeki mereka. Rasain loh, makanya jadi anak jangan badung. Kelas bersih-bersih kalian coret-coret. Selamat bersih-bersih ya, aku pulang dulu, bye-bye, bye-bye gitu. Kurang lebih seperti itu mereka. Ya, terus mungkin ada ledek-ledekan gitu ya. Teman-temannya jadinya sumpah. Nah, tapi adik-adik satu anak, yang tersisa satu anak, dia kan tadi tidak angkat tangan. Berarti dia tidak melakukan dong, dan dia boleh pulang. Dipersilakan sama gurunya boleh pulang, tapi dia tidak pulang adik-adik. Dia malah ikut menolong ke-7 teman-temannya yang telah melakukan kesalahan, mencoret-coret satu ruangan kelas sehingga menjadi kotor. Adik-adik, teman-temannya yang 7 ini bingung loh. Kok kamu gak mau pulang? Udah pulang aja, pulang gak apa-apa. Kita bisa kok bersihin sendiri. Tapi dia bilang apa? Enggak apa-apa. Walaupun aku tidak melakukannya, aku mau bersama dengan kalian, menanggung beban kalian. Dan aku akan menolong kalian untuk membersihkan kelas-kelas ini sampai bersih kembali. Teman-temannya kaget. Ya kaget. Kok bisa ya? Kok dia mau ya? Padahal kan dia gak melakukan. Nah, adik-adik, ilustrasi ini menggambarkan siapa satu orang anak yang mau ikut menanggung penderitaan ke-7 temannya yang lainnya. Dia seperti Yesus. Yesus tidak melakukan kesalahan apapun. Yesus tidak melakukan dosa apapun. Tapi Yesus mau memberikan dirinya untuk dibaptis. Sebagai tanda penggenapan firman Allah bahwa Yesus akan menyelamatkan seluruh umat dunia daripada dosa. Mari adik-adik, sebelum kita menutup firman Tuhan hari ini, kita sama-sama berdoa. Kita mau bersyukur. Langsung aja kita semua untuk bersyukur kepada Tuhan. Mari ucapkan dalam hati adik-adik, terima kasih Tuhan. Terima kasih karena kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Mari semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan, sungguh kami adalah anak-anak yang seringkali membuat Tuhan marah, membuat Tuhan kecewa. Ketika kami melawan orang tua kami, ketika kami tidak dengar-dengaran kepada orang tua kami, kami sadar saat itu Tuhan kecewa pada kami. Namun Tuhan, kami mau sungguh-sungguh. Kami mau sungguh-sungguh mengakui setiap kesalahan yang sudah kami perbuat. Dan kami mau berubah menjadi anak-anak yang baik. Kami mau menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Tuhan tolong kami. Kiranya hidup kami semakin lebih baik lagi ke depannya. Kami mau taat seperti Yesus yang juga taat. Kami mau terus membangun hubungan dengan Tuhan melalui rajin berdoa dan membaca Alkitab. Tolong kami Tuhan, kami menyerahkan seluruh ibadah kami hari ini dalam tangan-Mu. Berkati orang tua kami, berkati juga setiap kami yang masih harus mengikuti
pembelajaran jarak jauh. Mohon pimpinan Tuhan juga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Hai adik-adik, Lause punya beberapa pengumuman penting nih. Yuk disimak baik-baik. Yang pertama, Lause kembali mengajak adik-adik untuk tetap setia hadir bersama dalam ibadah online setiap minggunya melalui aplikasi Zoom setiap hari Minggu jam 7.45 pagi. Link ibadah akan di-share oleh Lause kelas masing-masing. Lalu berikutnya, bagi adik-adik yang mau menghafal ayat hafalan minggu ini, bisa merekam video ayat hafalannya dan dikirimkan ke WhatsApp Lause kelas masing-masing. Lause tunggu ya. Dan bagi adik-adik yang mau bersaksi dan memuji Tuhan, bisa juga mengirimkan videonya ke WhatsApp Lause kelas masing-masing. Ya, adik-adik Gen Kids, puji nama Tuhan kalau kita diberikan kesempatan lagi untuk ibadah minggu pada pagi hari ini. Mari kita akan menutup ibadah Gen Kids kita dan kita lipat tangan, kita berdoa kiranya Tuhan terus menolong dan berkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah selesai ibadah kami. Terima kasih untuk Lause-Lause yang sudah mimpin pujian dan juga yang sudah mengajarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa setiap firman Tuhan yang kami dengar, khususnya pada pagi hari ini, menolong kami semakin hari menyerahkan hidup kami, diri kami kepada Tuhan. Dan biarlah kami senantiasa memiliki satu hubungan yang erat, yang kuat dengan Engkau Tuhan Yesus. Baik itu di dalam doa kami, dalam kami membaca firman Tuhan, juga dalam kami ibadah minggu di setiap hari Minggu live Zoom. Kiranya Tuhan memberkati kami dan kami mau menutup ibadah Gen Kids pada pagi hari ini dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Halo, nama saya Felicia. Saya ingin kesaksian. Saya ingin menyanyikan Happy Ya Ya Happy Ya Ya Happy Ya 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 Happy Ya Ya Ya. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin dalam. Ya ya ya, happy ya ya ya. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin dalam. Dalam. Halo, nama saya Marvel Duder. Saya kelas Musa. Saya ingin menyanyikan kesaksian, yaitu pujian waktu Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih. Selamat malam dan teman-teman semua. Hari ini aku ingin mempersembahkan satu lagu, Matahari Bersinar Terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang. Semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Terima kasih.
kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari.